Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali saat ini kita patut bersyukur karena kita boleh diberi kesempatan kembali oleh Tuhan bersama-sama bersekutu di dalam doa keluarga GKI Delima. Kembali kita akan mengingat kebaikan Tuhan atas penyertaan Tuhan dan juga pertolongan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita, baik di dalam suka maupun duka. Kita akan bersama-sama menyatakan rasa syukur kita melalui pujian yang akan kita naikkan pada saat ini. Kita bersama-sama akan memuji Tuhan dengan pujian, Ya Tuhan, tiap jam. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau masih senantiasa memelihara kehidupan kami. Setiap saat, setiap waktu Tuhan senantiasa menolong kami untuk melalui hari-hari kami hingga saat ini. Sebentar lagi Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang akan berbicara kepada kami melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada saat ini. Inilah Tuhan, doa dan permohonan kami. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara, Bapak Oma dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, saat ini kita kembali bersama-sama bersekutu dalam doa keluarga GKI Delima. Dengan saya yang dalam bulan ini membawakan tema-tema tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang pertama, kita menghayati bahwa kebaikan Tuhan bukan hanya dengan hal-hal yang luar biasa, yang fantastis, yang ajaib dalam arti mujizat-mujizat yang di luar yang kita bayangkan, tetapi Allah juga menyatakan kebaikannya dengan hal-hal yang sederhana, hal-hal yang mungkin di luar kesadaran pemahaman kita. Yang kedua, kita diajak untuk merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan itu dimulai dengan hal-hal di sekeliling kita, di sekitar kita yang sehari-hari kita alami tapi seringkali kita abaikan, yaitu matahari. Matahari menggambarkan pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang meskipun kadang tidak nampak, tidak kelihatan, bahkan mungkin tertutup awan dan hujan badai sekalipun, tapi kebaikan Tuhan tetap hadir. Minggu lalu kita bersama-sama diajak untuk terus mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan itu, terutama ketika kita diperhadapkan pada masa-masa sulit, masa-masa berat, tekanan hidup, penderitaan, kesakitan. Karena dengan mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan itu kita beroleh kekuatan, memiliki semangat hidup untuk terus berpengharapan di dalam Tuhan. Yang terakhir hari ini Bapak Ibu, kita diajak untuk menghayati bahwa kebaikan-kebaikan Tuhan yang terus kita alami, kita rasakan
Dan kita yakin itu juga harus kita ceritakan, kita harus wartakan melalui kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan yang menjadi dasarnya diambil dari Mazmur 9. Mazmur 9 ayat 1-3 saja untuk memberikan sebuah dasar bagi kita merenungkan kenapa kita harus menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak, Ibu, Opa, Oma, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, saya sungguh yakin bahwa setiap kita pasti sudah mengalami, merasakan, bahkan sering menikmati kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Pertanyaannya, Opa, Oma, adik-adik, anak-anak sekalian, seberapa sering kita bersyukur atas segala kebaikan-kebaikan itu? Dalam bentuk apa saja kita mengungkapkan rasa syukur kita atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan itu? Melalui doa, oke. Melalui pujian, nyanyi-nyanyian, oh very good. Atau juga dengan persembahan-persembahan syukur yang diberikan kepada gereja. Wow, juga sangat luar biasa. Atau bahkan mungkin dengan cara memberikan diri terlibat dalam pelayanan gereja. Itu sangat bagus, sangat luar biasa. Namun pertanyaan saya yang lebih mendasar, Bapak Ibu, ketika kita mengungkapkan rasa syukur atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan itu, entah melalui doa, entah melalui puji-pujian, baik secara virtual, baik secara live, atau juga dengan pelayanan kita, benarkah kita sungguh-sungguh sebagai ungkapan syukur atas kebaikan Tuhan yang kita alami? Atau hanya sekedar untuk menunjukkan diri kita ini loh beruntung, selamat dari celaka, sembuh dari sakit, luar biasa diberi kemampuan menghasilkan ini, itu, dan sebagainya. Dan ada akhirnya ujung-ujungnya yang ditunjukkan, diceritakan bukan kebaikan Tuhan, karya Tuhan dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam hidup kita, tapi diri kita sendiri, bukan Tuhan yang diceritakan. Ingat ya Bapak Ibu Oma, semestinya yang kita saksikan bukanlah diri kita, tetapi Tuhan yang berkarya dalam diri kita, dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, bahkan dalam kehidupan bangsa dan negara kita. Pertanyaan berikutnya Bapak Ibu Oma, kapan terakhir Anda bersyukur karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang diberikan atas bangsa kita Indonesia? Lebih sering kita bersyukur atas apa yang kita alami, kita rasakan pribadi. Tapi firman Tuhan mengingatkan, firman Tuhan kita hari ini, bahwa kita juga harus bersyukur bukan hanya apa yang kita alami, kita rasakan secara personal dalam diri kita secara langsung, tapi juga bersyukur atas komunitas di mana kita berada, baik gereja dan juga bangsa negara. Baik saudara, itu yang dilakukan oleh Daud yang diungkapkan dalam Mazmur 9. Yang kita baca saat ini tadi adalah bagian pembukaannya saja, di mana Daud ingin bersukacita, ingin bersyukur kepada Tuhan dengan mazmur, dengan sukacita, dengan kegembiraan, untuk menceritakan perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan
yang sudah dia alami, baik secara pribadi dan bagusnya dia mengawali dari perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan bagi bangsanya. Bapak Ibu, Pak Oma, adik-adik yang dikasih Tuhan, jadi Daud ini tidak hanya egois melihat merasakan kebaikan-kebaikan dia sendiri yang ingin dia ceritakan kepada dunia, kepada umatnya, tapi dia mengawali dengan melihat karya Tuhan, kebaikan Tuhan bagi bangsa yang dia pimpin, bangsa di mana dia juga bersama-sama menyembah Allah sebagai Tuhannya. Sebab itu menjadi sebuah hal yang sangat baik untuk menjadi pembelajaran buat kita, bahwa Mazmur ini mengajak kita untuk bersyukur, bersukacita, bergembira, bermazmur, menceritakan kebaikan Tuhan, bukan hanya yang terjadi di alam diri sendiri, tapi apa yang juga dialami oleh bangsanya. Itu adalah sebagai respon atas kebaikan Tuhan bagi mereka. Menariknya Bapak Ibu, Om-Oma yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di ayat-ayat selanjutnya kita bisa menemukan ungkapan syukur pribadi. Selain menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan melalui Mazmur yang dia tulis ini, tetapi dia juga menuliskan dalam Mazmur ini bahwa dia ingin mempersembahkan korban syukur kepada Allah dan membayar nasarnya. Itu tertulis di dalam ayat yang ke-13 sampai 15. Jadi benar, salah satu mempersaksikan kebaikan Tuhan adalah kita memberikan ucapan syukur lewat persembahan, bahkan juga nazar. Apa sih nazar? Berapa waktu yang lalu anak saya yang kecil baru berusia 4 tahun menuju 5 bertanya, nazar itu apa sih ya? Gitu. Nazar itu janji kita kepada Tuhan. Janji yang kita sampaikan kepada Tuhan ketika kita memiliki sebuah pergumulan. Kita berharap, memohon pertolongan, mohon kebaikan Tuhan. Dan ternyata ketika kebaikan-kebaikan Tuhan itu dinyatakan terjadi, maka apa yang menjadi janjinya itu harus dipenuhi. Lebih yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu mempersaksikan kebaikan Tuhan dengan membayar nazar, dengan memberi persembahan syukur adalah sebuah hal yang nyata juga, bahwa ketika apa yang sudah kita alami, kita peroleh, kita dapatkan dari Tuhan, itu semuanya akan kembali kepada kemuliaan nama Tuhan, bukan keberuntungan kita, bukan keberhasilan kita, bukan karena jerih payah kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Mama yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari pada hari ini saya mengajak kita bukan hanya melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami, kita rasakan dalam diri kita sendiri, tapi kita melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan-pelayanan kita, di tempat di mana kita berada, di pekerjaan, di sekolah, komunitas-komunitas yang Tuhan izinkan kita hadir di dalamnya. Mari kita nyatakan rasa syukur kita. Caranya bagaimana Bapak Saudara menceritakan kebaikan itu? Ingat ya, sebuah lagu mengatakan, hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah setiap orang melihat Yesus dalammu? Lagu ini mengingatkan kepada kita untuk bahwa dalam setiap perbuatan kita, apakah kita juga bisa menyatakan karya Tuhan, kebaikan Tuhan yang kita sudah alami. Lalu caranya bagaimana? Banyak yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu, Bapak Oma. Dengan menolong orang miskin dan menderita, menjadi pelopor kasih dan keadilan di tengah-tengah penindasan dan ketidakadilan. Ketika kita juga bisa menyisihkan sedikit dari apa yang kita miliki untuk berbagi dengan orang lain, pada saat itu kita juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan kepada orang lain yang pada saat itu mungkin membutuhkan jamahan kasih Tuhan. Mungkin ada saudara kita, sahabat kita yang sedang bergumul dengan penyakit, dengan sakitnya. Atau ada sahabat kita yang sedang merintis usaha,
kita support, kita dorong, mungkin dengan sedikit mengklarisi ya, membeli, mencicipi produknya, itu juga bisa memberikan semangat dan juga memberikan pengharapan. Dan tentunya juga kita bisa sharing pengalaman-pengalaman baik yang mungkin bisa menginspirasi dan menjadi berkat bagi orang lain. Selamat terus membagikan, menceritakan, menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan menolong dan memberkati. Amin. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan sehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Mari kita bersatu di dalam doa-doa syafaat kita. Kami bersyukur Tuhan bila saat ini boleh bersama-sama, terutama dengan keluarga kami masing-masing. Kami boleh terus berhimpun, bersekutu dalam doa keluarga 3 ada 5. Pada hari ini kembali kami diingatkan untuk terus bukan hanya mengalami, merasakan, mengingat kebaikan Tuhan, tetapi juga boleh menceritakan, menyaksikan kebaikan Tuhan itu, baik dengan kata-kata, baik dengan pemikiran-pemikiran, terlebih juga dengan tindakan-tindakan nyata, baik dalam kehidupan keluarga yang penuh dengan cinta kasih, saling menghargai, saling mencintai, dalam kehidupan keluarga yang ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan dimanapun kami berada. Seperti pada saat ini kami juga boleh terlibat sekeluarga dalam doa keluarga 3 ada 5. Biarlah Tuhan terus memberkati anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan, untuk boleh dipakai menceritakan, menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami berdoa untuk guru kami yang sedang, bagi anak-anak yang masih kecil, bagi siswa-siswi dan pelajar-pelajar yang lain. Kami berdoa untuk guru kami semua, siswa-siswi, para pelajar. Kiranya Engkau bisa membantu guru kami agar mereka bisa diberi kesabaran dan juga
kehikmatan untuk mengajar anak-anak kami para pelajar ya Tuhan, dan juga agar mereka bersemangat dan juga pantang menyerah mengajarkan kami para pelajar. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang indah. Tuhan berkati supaya COVID-19-nya segera berakhir, supaya COVID-19-nya sudah hilang. Terima kasih Tuhan untuk segala kedosaan kami, Bunda. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, mana Tuhan tahu bahwa kami sedang bersama-sama bergumul untuk bersama melawan COVID-19. Tapi biarlah Tuhan akan senantiasa menolong, memampukan kami baik warga negara maupun pemerintahan yang mengambil kebijakan dalam menyikapi permasalahan virus corona ini. Juga banyak permasalahan lain yang harus diselesaikan. Kiranya Tuhan akan memberikan hikmat kepada kami, para pemimpin-pemimpin kami. Juga untuk Bapak Presiden dan segala jajarannya, biarlah Tuhan akan senantiasa menolong, memberikan kesehatan sehingga mereka boleh memimpin kami, bangsa Indonesia ini dengan baik. Kami menyerahkan Tuhan setiap doa, syafaat kami naikkan. Kiranya Tuhan yang akan sempurnakan seperti Tuhan sudah mengajarkan doa kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, biarlah melalui firman Tuhan yang sudah kita dengar pada saat ini, kembali kita boleh diingatkan bahwa kehidupan kita adalah kitab terbuka yang bisa dilihat oleh banyak orang. Untuk itu, biarlah Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk kita menjadi saksi kebaikan Tuhan yang boleh kita nyatakan melalui perbuatan yang nyata dalam kehidupan kita, sehingga kehadiran kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita dan lebih banyak orang. Mari kita akan bersama mengakhiri doa keluarga pada saat ini dengan kita bersama menaikkan pujian, puji Tuhan, haleluya, kini dan selamanya. Puji Tuhan,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah doa keluarga kita pada hari ini. Mari kita tetap meyakini bahwa kebaikan Tuhan telah, sedang, dan akan terus dinyatakan dalam kehidupan kita, terutama lewat kesaksian hidup kita yang nyata, bukan hanya lewat kata-kata, pemikiran, tetapi juga perbuatan-perbuatan kita. Orang lain pun juga boleh akhirnya mengalami, merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga nama Tuhan terus dimuliakan. Kini terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil engkau dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, dan menguatkan, serta mengokohkan engkau. Ialah yang punya kuasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.